Baik, kita lanjutkan kembali sesi kedua kita untuk pembahasan mengenai Badan Layanan Umum ini. Selanjutnya kita melihat ada dua hal yang sangat terkait dengan Badan Layanan Umum, yaitu standar layanan dan juga tarif layanan. Apa yang dimaksud dengan standar layanan dan tarif layanan? Mari kita diskusikan bersama. Yang pertama, terkait dengan standar layanan, instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU ini wajib menggunakan standar pelayanan minimum yang biasanya kita sebut dengan SPM. Dan SPM ini akan ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala daerah jika yang dimaksud di sini adalah BLUD. Kemudian yang kedua, SPM ini dapat diusulkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU. Pada slide sebelumnya, teman-teman saya harapkan masih ingat, untuk pengusulan status BLU akan dilaksanakan oleh Kementerian Teknis yang memiliki satker tersebut, dan tentu saja SPM atau standar pelayanan minimum ini seharusnya akan diusulkan oleh kementerian atau instansi yang bersangkutan. Demikian juga di BLUD atau BLU daerah, SPM akan diusulkan oleh SKPD yang mengusulkan pendirian BLU. Yang ketiga, SPM ini harus mempertimbangkan beberapa hal ya. Yang pertama adalah kualitas layanan, yang kedua adalah pemerataan dan kesetaraan layanan, yang ketiga biaya, dan yang keempat adalah kemudahan untuk mendapatkan layanan. Maka biasanya di SPM itu ada beberapa unsur, diantaranya adalah indikator, kemudian target waktu, dan juga standar layanannya, serta biaya. Dan terkait dengan biaya, ini ada yang disebut dengan tarif pelayanan. Yang pertama, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan. Jadi prinsip BLU untuk not for profit ini bukan berarti BLU tidak memungut biaya atau sebaliknya BLU mencari keuntungan, namun sekali lagi berada di tengah-tengah di antaranya, yaitu BLU dapat mencari pendapatan untuk digunakan sebagai biaya operasionalnya dia. Jadi pendapatan yang diperoleh tersebut digunakan kembali untuk menutup biaya operasional sekaligus memberikan jasa dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, imbalan atau atas barang atau jasa layanan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif. Jadi nanti akan ada peraturan mengenai tarif BLU dan penyusunan tarif ini didasarkan pada perhitungan biaya baik per unit layanan atau per investasi dana. Selanjutnya, tarif layanan ini harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah keberlanjutan atau kontinuitas dan pengembangan layanan. Yang kedua adalah daya beli masyarakat. Yang ketiga adalah asas keadilan dan kepatutan. Dan yang keempat, kompetisi yang sehat. Jadi, misalnya kita melihat yang paling mudah di sekitar kita, contoh yang paling gampang adalah BLUD Puskesmas atau BLUD atau BLU Rumah Sakit, akan dibuat beberapa tarif layanan ya. Katakan rawat inap dibagi berdasarkan kelas, sehingga daya beli masyarakat bisa menyesuaikan. Masyarakat yang mampu dia bisa mengambil kelas layanan yang tinggi, dan kemudian yang kurang mampu bisa mengambil layanan yang lebih rendah. Yang keempat, BLU menyusun tarif layanan dengan memperhatikan pedoman umum. Pedoman umum ini yang menyusun adalah Menteri Keuangan maupun Kepala Daerah, dan juga pedoman teknis. Nah, pedoman teknis ini yang menyusun adalah Menteri, pimpinan lembaga, atau Sekda atau Kepala SKPD yang bersangkutan. Jadi kalau pedoman umum ini, sekali lagi yang menjadi acuan adalah Menteri Keuangan atau Kepala Daerah, sedangkan pedoman teknis yang menyusun adalah Menteri Teknis atau pimpinan SKPD. Tarif layanan selanjutnya diusulkan oleh pemimpin BLU atau pejabat BLU secara berjenjang agar nantinya ditetapkan melalui peraturan Menkeu untuk BLU dan kepala daerah untuk BLUD. Selanjutnya di poin ke-6, Menkeu sesuai dengan kewenangannya dapat mendelegasikan kewenangan penetapan tarif layanan kepada menteri atau pimpinan lembaga dan atau pemimpin BLU. Jadi penetapan tarif tadi tidak harus oleh Menteri Keuangan, tetapi berdasarkan delegasi yang dimiliki, Menteri Keuangan dapat memberikan delegasi kepada menteri atau pimpinan lembaga. Di bab yang terakhir ini kita akan melihat beberapa unsur pengelolaan
keuangan BLU yang di sini ada 12 item. Nanti akan kita lihat beberapa di antaranya, dimulai dari perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah tata kelola BLU. Pertama, kita akan melihat di sini masalah perencanaan dan penganggaran. Yang pertama, ada istilah RSB di sini, rencana strategi bisnis ya. Kalau di kementerian lembaga ada namanya Renstra KL, kalau di daerah ada yang disebut dengan RPJMD. Dengan adanya Renstra KL ini, BLU juga diharuskan untuk menyusun rencana strategi bisnis. Bagi BLU di instansi pusat, harus mengacu kepada Renstra KL yang bersangkutan, berarti KL yang teknis ya, atau pembina teknis, dan untuk BLUD akan mengacu pada RPJMD. Yang selanjutnya, ketika sudah ada RSB 5 tahunan, diturunkan dalam rencana tahunan, yang disebut dengan RBA, atau Rencana Bisnis dan Anggaran. Nah, RBA ini akan mengacu kepada tadi RSB yang sudah disusun. Yang ketiga, RBA tahunan ini disusun baik mempertimbangkan basis kinerja maupun perhitungan akuntansi. Jadi, basis kinerja ini tentu akan ada input, proses, output, dan juga outcome. Dan untuk perhitungan akuntansi nanti akan dideliver berdasarkan struktur biaya yang dimiliki oleh BLU berdasarkan jenis layanannya. RBA ini juga disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Jadi tidak semata-mata dengan perhitungan secara akuntansi, tetapi juga kebutuhan masyarakat serta pendapatan yang diperkirakan akan diterima baik dari masyarakat, badan lain, maupun APBN dan APBD. Jadi perhitungan-perhitungan RBA tahunan ini mempertimbangkan berbagai hal tadi ya. Apa saja yang menjadi karakteristik dan juga dasar perhitungan? Yang pertama adalah standar biaya. Biasanya sebelum menghitung perhitungan akuntansi biaya ini ada standar biaya yang ditetapkan oleh pemimpin BLU. Yang kedua, saat menghitung nanti akan ada penyajian dan pertimbangan dari aspek biaya, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Dan tadi bagaimana jika BLU belum menyusun standar biaya, maka BLU ini akan menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan maupun Kepala Daerah. Jadi setiap tahun Menteri Keuangan dan Kepala Daerah ini mengeluarkan atau menetapkan standar biaya ya. Kalau Menteri Keuangan ini berlaku untuk seluruh kementerian lembaga, kalau standar biaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah tentu akan digunakan atau harus diacu oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Selanjutnya masih mengenai perencanaan dan penganggaran. Di poin pertama ini, BLU akan mengajukan RBA kepada Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Kepala SKPD, dan selanjutnya agar memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKKL. Kalau di daerah berarti menjadi bagian dari Renja dan juga anggaran SKPD. RBA disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan standar biaya yang sebelumnya sudah kita lihat tadi ya, apa saja unsur dari masing-masing SPM ini dan juga apa yang menjadi acuan dalam penyusunan standar biaya. Yang ketiga, RBA yang telah disetujui oleh Menteri Pimpinan Lembaga diajukan kepada Menteri Keuangan. Nantinya pengajuan ini akan menjadi sebuah paket, sebuah kesatuan dari RKAKL kalau di pusat atau dari PPKD sebagai bagian bahan penyusunan Perda APBD kalau dia BLUD. Yang ketiga A, ini lanjutan dari yang poin 3 tadi ya. Ketika RBA ini sudah menjadi bagian dari RKAKL, maka pagu anggaran BLU dan dana RKAKL ini dalam rancangan Perda bersumber dari dana yang berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU. Jadi akan mirip dengan penyusunan RKAKL dan pagu anggaran kementerian, lembaga maupun SKPD ya. Nantinya akan dirinci dalam program, kegiatan, output, dan jenis belanja. Yang keempat, Menteri Keuangan atau tim anggaran Pemda
ini sesuai jenis BLU-nya, akan melakukan telaah terhadap RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN maupun APBD. Dan terakhir, BLU akan menggunakan APBN atau APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA yang definitif. Jadi demikian proses perencanaan penganggaran kurang lebih untuk BLU dan BLUD. Ini kita lihat alur dari penyusunan RBA hingga terjadinya atau terbentuknya DIPA. Kita lihat di sini teman-teman, dimulai dari paling kiri, ini ada RBA yang di sana akan memperhitungkan sumber-sumber pendapatan yang dimungkinkan akan diperoleh dari BLU tersebut. Yang pertama adalah sumber dari APBN maupun APBD. Teman, kalau yang kita lihat di sini ini adalah alur atau ilustrasi untuk BLU Kementerian Lembaga atau pemerintah pusat. Pendapatan yang kedua adalah pendapatan yang berasal dari layanan itu sendiri atau jasa penjualan barang maupun jasa yang dilaksanakan oleh BLU. Yang ketiga, jika ada adalah kerjasama operasi ya, sebagaimana dulu kita sudah membahas pada saat pertemuan mengenai BMN. Kemudian yang terakhir adalah adanya kemungkinan pendapatan dari hibah dan pendapatan lainnya. Dengan pendekatan cost accounting akan disusun atau akan dihitung biaya dengan 4 unsur ini setidaknya, yaitu variable direct cost, fixed direct cost, variable overhead cost, dan fixed overhead cost. Jadi ada biaya tetap, biaya langsung, dan biaya variabel atau biaya tidak langsung. Dan ini nanti dihitung lagi biayanya berdasarkan 4 unsur ini. Setelah perhitungan cost accounting ini dilaksanakan, nanti akan terdapat output, yaitu setidaknya 4 unsur biaya ini ya. Biaya pegawai, kemudian biaya material dan juga biaya sublease, perlengkapan ya berarti, kemudian ada perhitungan mengenai depresiasi dan amortisasi, serta biaya operasional lainnya. Nah, ini ketika dibawa ke ranahnya RKAKL, RKAKL hanya mengenal kelompok pendapatan yang disebut dengan PNBP dan juga 3 kelompok biaya ini ya. Kelompok belanja yang secara umum ada di Kementerian Lembaga adalah belanja pegawai di MAK 51, belanja barang di MAK 52, dan belanja modal di MAK 53. RKKL ini akan mengkonsolidasi tadi perhitungan yang sudah dilaksanakan oleh BLU. Selanjutnya, ketika sudah terbentuk RKAKL, ujung dari perencanaan ini adalah terwujudnya atau tersusunnya DIPA di level kementerian atau lembaga yang bersangkutan ya. Nanti DIPA tentu akan terdiri dari belanja pegawai, barang maupun jasa, dan belanja modal dalam APBN dengan pertanggungjawaban menggunakan SPM. Dan untuk BLU itu akan kita kenal dengan SP3B yang juga sama ya unsurnya. Penggunaan pendapatan BLU ini akan digunakan untuk belanja pegawai, barang maupun modal. Dan khusus untuk BLU juga nanti di bawah ini akan ada ringkasan belanja modal baik yang berasal dari belanja modal APBN maupun belanja modal dari pendapatan fungsional. Selanjutnya kita melihat pada slide ini mengenai masalah DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran BLU. Beberapa hal yang perlu kita ketahui dari DPA BLU yang pertama adalah DPA ini disusun dengan mengacu kepada RBA BLU untuk diajukan kepada Menteri Keuangan atau Jabat Pengelola Keuangan Daerah. Dan sedikitnya DPA ini harus mencakup seluruh pendapatan dan belanja. Yang kedua adalah proyeksi cash flow atau arus kas. Dan yang ketiga adalah jumlah serta kualitas jasa atau barang yang akan dihasilkan. Dan kemudian DPA ini akan disahkan oleh Menteri Keuangan atau PPKD paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Jadi menjelang tahun anggaran sesudahnya ya. Dan jika sampai tanggal tersebut belum disahkan,
maka BLU yang bersangkutan dapat menggunakan pengeluaran paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya. Sekali lagi, pengesahan paling lambat 31 Desember, dan kalau tidak disahkan sampai dengan 31 Desember, maka BLU menggunakan DPA tahun sebelumnya. Yang keempat, DPA yang telah disahkan ini akan menjadi lampiran dari perjanjian kinerja antara pimpinan BLU dengan menteri, pimpinan lembaga atau kepala daerah, dan yang kedua adalah DPA ini menjadi dasar penarikan dana dari APBN dan atau APBD. Demikian mengenai dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA dari BLU. Di slide ini kita melihat pendapatan dan nantinya mengenai belanja BLU. Jadi sumber pendapatan BLU bisa berasal dari rupiah murni, baik APBN kalau di BLU pusat maupun APBD kalau di BLU daerah, dan juga berasal dari PNBP. PNBP ini meliputi pendapatan jasa layanan, kemudian hibah tidak terikat, kemudian hibah yang sifatnya terikat, hasil kerjasama, serta hasil usaha lainnya. Kita lihat rinciannya. Yang pertama, penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLU. Dan yang kedua, untuk pendapatan masih tentang BLU juga, tapi terkait dengan jasa layanannya ya. Tadi kita ingat bahwa salah satu tugas BLU adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi ketika saat memberi layanan itu BLU mendapatkan pendapatan atau mendapatkan hibah yang sifatnya tidak terikat, baik dari masyarakat maupun badan lain, ini merupakan pendapatan yang masuk dalam kelompok pendapatan operasional BLU. Bagaimana dengan hibah terikat? Namanya saja hibah terikat ya, berarti ada syarat yang harus dipenuhi oleh BLU saat mendapatkan hibah ini. Syarat ini biasanya akan diberikan oleh pihak yang memberi hibah ya, baik masyarakat, lembaga, organisasi, atau siapapun dia. Jadi ketika hibahnya adalah hibah terikat, maka harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama pihak pemberi hibah. Yang keempat, hasil kerjasama BLU dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya menjadi pendapatan bagi BLU. Dan sesuai dengan karakteristik fleksibilitas BLU, pendapatan yang nomor 1 ini, kemudian nomor 2, dan juga nomor 4 akan dikelola langsung atau dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai dengan RBA. Kecuali yang nomor 3 tentu saja, karena nomor 3 tadi harus sesuai dengan peruntukan atau sesuai dengan perjanjian. Kemudian pendapatan nomor 2, 3, dan 4 dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak pada kementerian yang bersangkutan atau pendapatan bukan pajak pada pemerintah daerah. Di pendapatan yang kedua ini, kemudian yang ketiga, yang keempat, ini akan dilaporkan sebagai PNBP, baik di kementerian lembaga, kalau dia BLU pusat, maupun pemerintah daerah ketika dia BLUD. Yang kedua mengenai belanja, kalau tadi kita bicara mengenai pendapatan, sekarang kita akan melihat dari belanja yang ada pada BLU. Jadi belanja BLU ini unsur biayanya harus disesuaikan dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif. Setelah BLU tadi mengusulkan RBA, kemudian disepakati, ditetapkan oleh Menkeu maupun delegasi Menkeu kepada pimpinan kementerian lembaga, maka belanjanya ini harus disesuaikan dengan struktur biaya yang sudah disusun, dituangkan dalam RBA definitif. Selanjutnya belanja di BLU ini sifatnya fleksibel ya. Yang dimaksud dengan fleksibel adalah didasarkan pada kesetaraan antara volume kegiatan dengan jumlah pengeluaran. Jadi tidak bisa dibuat saklek atau terkunci gitu ya. Seperti hanya di kementerian lembaga yang saat kerja non BLU, dia belanja 1 tahun harus sekian gitu. Nah BLU ini nanti akan fleksibel mengikuti volume kegiatan pelayanan yang diberikan.
Kalau misalnya pelayanannya banyak, tentu belanjanya akan semakin banyak. Dan sebaliknya, kalau misalnya pelayanannya rendah atau sedikit, maka belanjanya akan relatif sedikit. Namun tentu saja ada fleksibilitas pengelolaan belanja yang berlaku ya. Ada ambang batas sesuai dengan RBA-nya, dan pada satu waktu mungkin saja ada belanja yang akan melampaui ambang batasnya. Jadi misalnya, jika memang layanannya sangat banyak, kemudian jika memang ada tarif yang mungkin perlu dikoreksi, perlu diperbaiki karena ada satu dan lain hal, maka pelampauan atau belanja yang akan melebihi ambang batas ini harus mendapatkan persetujuan dari menteri atau gubernur, bupati, wali kota selaku kepala daerah atas usulan dari menteri teknis atau kepala SKPD yang menjadi pembina teknis BLU yang bersangkutan. Kemudian dalam hal kekurangan anggaran atau terjadi kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN maupun APBD. Dan selanjutnya yang terakhir, belanja BLU ini akan dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa kementerian lembaga, SKPD maupun Pemda. Tahapan berikutnya mengenai tadi ya, kita kembali ke depan. Di sini di pengelolaan keuangan BLU ini, hal yang akan kita lihat pada poin keempat adalah mengenai masalah pengelolaan kas. Pengelolaan kas ini sesuai dengan prinsip BLU harus didasarkan pada praktek bisnis yang sehat. Bagaimana karakteristik praktek bisnis yang sehat khususnya dalam pengelolaan kas? Yang pertama adalah adanya kewajiban dari BLU untuk memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Nah, biasanya ketika ada surplus dalam bentuk kas jangka pendek, berarti kas yang bisa dicarikan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, seyogyanya atau seharusnya dilakukan dengan investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah. Apa saja sih misalnya instrumen keuangan risiko rendah? Paling mudah adalah tabungan dan juga deposito biasanya. Deposito yang jangka waktunya maksimal 1 tahun, bisa mengambil jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Sebaliknya ketika misalnya ada defisit jangka pendek, ada kekurangan kas yang harus ditutup dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, maka BLU juga perlu mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit tersebut. Berarti apa? Dia akan mencari pinjaman yang sifatnya jangka pendek. Kebalikan dengan yang pertama tadi. Yang ketiga, kas digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanjanya BLU tadi dengan penarikan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD dengan menerbitkan SPM. Yang keempat, tentu harus dilaksanakan perencanaan baik dari aspek penerimaan maupun pengeluaran kas, sehingga cash flow-nya menjadi sehat ya. Yang kelima, untuk mendukung, membiayai operasional BLU, tentu BLU harus melakukan pemungutan atas pendapatan atau jika ada piutang atas jasa layanannya, dia harus melaksanakan pemungutan tagihan. Dan terakhir, pengelolaan kas yang sehat ditandai dengan adanya pengelolaan rekening bank. Jadi tidak hanya atau kas ini tidak dikelola secara cash on hand, tetapi harus dikelola dengan transparan dalam sebuah rekening yang dibuka oleh pimpinan BLU pada bank umum. Demikian tadi 6 unsur pengelolaan kas BLU berdasarkan pasal 16 PP 23 tahun 2005. Kemudian pengelolaan keuangan BLU yang selanjutnya terkait dengan hutang dan piutang ya. Kita lihat dulu untuk piutang. BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan jasa dan atau transaksi lainnya yang berhubungan atau tidak berhubungan dengan kegiatan BLU. Jadi dengan adanya layanan BLU dimungkinkan ada pihak-pihak atau seseorang baik masyarakat maupun institusi yang ketika mendapatkan layanan BLU ini tidak bisa membayar secara langsung, tidak bisa membayarkan secara tunai,
sehingga akan muncul piutang di BLU. Namun tentu saja piutang ini harus dikelola dan diselesaikan secara tertib, ekonomi, transparan, dan juga bertanggung jawab. Jangan sampai malah dengan adanya piutang ini BLU mendapatkan kerugian ya, karena misalnya piutangnya tidak tertagih atau tidak terbayar. Yang ketiga, piutang dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Ini akan terkait dengan materi kita di pertemuan-pertemuan yang lalu ya tentang masalah pengelolaan piutang. Yang kedua mengenai masalah utang. Seperti hanya dengan piutang, BLU dapat juga memiliki utang ketika BLU ini membutuhkan biaya untuk membiayai kegiatan operasional atau adanya perikatan pinjaman dengan pihak lain. Dan juga tentu prinsipnya harus dikelola dengan tertib, efisien, dan sebagainya. Ada prasyarat di sini yang ketiga ya. Ketika utang ini berasal dari perikatan jangka pendek, hanya ditujukan untuk belanja operasional. Berarti belanja operasional ini sifatnya adalah belanja barang atau belanja lainnya yang jangka waktunya sangat pendek, kurang dari 1 tahun. Sebaliknya, jika dia ingin investasi untuk belanja modal, maka dia akan mencari perikatan pinjaman jangka panjang untuk membiayai belanja modal. Dan kemudian perikatan peminjaman ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman. Dan pembayaran kembali utang merupakan tanggung jawab BLU, jadi tidak boleh diserahkan atau menjadi tanggung jawabnya kementerian lembaga atau menjadi tanggung jawab Pemda. Ketika BLU ini sudah diberikan hak otonomi untuk mengelola keuangannya, dia mencari pinjaman, maka seharusnya dia pula yang bertanggung jawab. Dan terakhir di sini disebutkan bahwa hak tagih atas utang BLU menjadi kadaluarsa setelah 5 tahun utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Investasi BLU ini merupakan bagian dari upaya BLU untuk meningkatkan penghasilan atau pendapatannya, dan keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang akan menjadi pendapatan BLU. Namun ditekankan di sini, BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan atau Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kecuali tadi yang sifatnya jangka pendek ya, menyimpan dalam tabungan atau deposito, itu tidak memerlukan persetujuan dari pihak-pihak ini, Menkeu dan Kepala Daerah. Namun ketika BLU akan melaksanakan investasi jangka panjang, harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan, Bupati, Wali Kota, selaku Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya mengenai pengelolaan barang, yang pertama adalah pengadaan barang. Untuk pengadaan barang ini didasarkan pada prinsip efisien dan ekonomis, dan kita sudah membahas di slide awal ya mengenai perbedaan BLU penuh dan BLU bertahap. Untuk BLU penuh ini dapat mendapatkan fleksibilitas berupa pembebasan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan PBJ pemerintah apabila terdapat layanan dan atau efisiensi. Bagaimana pengaturannya ini? Ada peraturan berdasarkan nilai yang diatur oleh Menkeu atau Kepala Daerah. Misalnya ada PMK 08 tahun 2006 mengenai kewenangan PBJ pada BLU. Yang kedua mengenai masalah pengelolaan aset. Barang inventaris BLU ini dapat dihapuskan dan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara dijual, ditukarkan atau rislah atau penghibah. Namun persetujuan untuk mengalihkan, menghapus ini aset tetap dan juga hibah yang dilaksanakan tadi harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Penerimaan dari penjualan aset ini, yang pertama, jika berasal dari penjualan inventaris BLU, maka akan menjadi pendapatan BLU. Inventaris BLU berarti barang-barang inventaris yang dibeli oleh dana operasional BLU tadi. Dan yang kedua, jika aset tetap ini pendanaannya selain dari APBN atau APBD, maka akan menjadi pendapatan BLU dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU. Yang ketiga,
Hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN atau APBD bukan merupakan pendapatan BLU dan wajib disetor ke rekening kas umum negara atau daerah. Maksudnya akan dimungkinkan BLU ini mendapatkan aset tetap dipinjami atau diberikan atau sumber apapun bentuk pengelolaannya, aset tetap ini yang membeli misalnya adalah KL yang bersangkutan atau Pemda yang bersangkutan. Maka jika ada penjualan atas aset tetap ini tidak menjadi pendapatan BLU namun menjadi pendapatan kementerian lembaga atau daerah yang disetorkan kepada rekening kas umum negara atau rekening kas umum daerah. Dan kemudian penggunaan aset tetap yang tidak terkait langsung dengan tupoksi BLU harus mendapat persetujuan pengelola barang. Dan terakhir, tanah dan bangunan BLU harus disertifikatkan atas nama pemerintah atau Pemda yang bersangkutan. Jadi tidak disertifikatkan atas nama BLU itu sendiri. Selanjutnya mengenai masalah akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, di sini kita lihat secara akuntansi BLU harus memiliki atau menerapkan sistem informasi manajemen yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menerapkan standar akuntansi keuangan ya. Ada SAK untuk BLU yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi di Indonesia. Dan jika tidak ada standar akuntansi, maka BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan Menkeu. Yang keempat, BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya. Dan ini akan ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Mengenai masalah pelaporan, pimpinan BLU ini bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab dari pimpinan BLU. Laporan ini selanjutnya akan disampaikan kepada menteri, pimpinan lembaga atau kepala daerah dan akan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian maupun laporan keuangan daerah. Apa saja komponennya? Ada 5 ini, laporan realisasi anggaran atau laporan operasional, kemudian raca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan juga laporan kinerja. Dan tentang masalah pertanggungjawaban, laporan keuangan BLU ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian lembaga, SKPD maupun pemerintah daerah. Selanjutnya, penggabungan laporan keuangan BLU pada kementerian lembaga ini akan disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah yang bersangkutan. Dan terakhir, untuk sebagai bagian dari akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan, laporan keuangan ini akan diaudit oleh auditor eksternal atau auditor independen ya. Biasanya kalau untuk BLU umumnya diaudit oleh kantor akuntan publik. Dan terakhir mengenai masalah penyelesaian kerugian dan akuntabilitas kinerja, ditekankan di sini kerugian negara atau daerah pada BLU yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian negara ataupun kerugian daerah. Kemudian pimpinan BLU bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA dalam hal akuntabilitas ini ya. Kemudian pimpinan BLU membuat ikhtisar atau ringkasan dan melaporkan kinerja operasional BLU secara terintegrasi dengan laporan keuangan. Dan dalam hal surplus dan defisit, surplus pada BLU dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Menkeu atau kepala daerah, ada perintah di store sebagian atau seluruhnya ke RKUN atau RKUD dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU. Artinya bagaimana? Pada prinsipnya surplus BLU ini dikembalikan ke BLU untuk digunakan sebagai saldo awal tahun berikutnya. Namun kadangkala ada kebutuhan kas dari kementerian lembaga maupun dari Menteri Keuangan maupun dari kepala daerah sehingga dimungkinkan akan meminta penyetoran dari saldo kas BLU tersebut. Dan jika ada defisit anggaran yang bersangkutan,
maka BLU dapat mengajukan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya kepada Menteri Keuangan atau PPKD melalui pimpinan BLU yang bersangkutan. Dan selanjutnya, atas dasar perhitungan defisit tersebut, Menteri Keuangan atau PPKD sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit BLU dalam APBN atau APBD tahun anggaran berikutnya. Nah, ini adalah ringkasan dari tata kelola BLU dalam hal kelembagaan hingga diremunerasi. Jadi ini adalah tata kelola yang berkaitan dengan organisasi dari BLU. Kita lihat di sini ada unsur kelembagaan, ada unsur pejabat pengelola kepegawaian, ada unsur pembinaan dan pengawasan, dan juga ada unsur remunerasi. Dalam hal kelembagaan, BLU ini secara kelembagaan tunduk pada peraturan perundangan sektoral ya. Jadi sesuai dengan kementerian teknisnya, dan jika perlu ada perubahan kelembagaan harus berpedoman kepada ketentuan Menteri Pendaya Aparatur Negara atau Menpan. Kemudian di pasal 32 dan 33 ada unsur pejabat pengelola BLU dan pembina BLU. Nanti bisa kita lihat lebih detail di ketentuannya. Kemudian pembina teknis, ada pembina keuangan dan dewan pengawas dalam unsur pembinaan dan pengawasan. Dan terakhir pada unsur remunerasi, ada remunerasi yang ditujukan untuk pejabat pengelola, dewan pengawas, dan juga pegawai BLU. Ini adalah pejabat pengelola BLU. Kita bisa melihat kelompok di sini ya. Nanti bisa dilihat secara detail di masing-masing tugas dan tanggung jawab. Ada penanggung jawab di bidang teknis, kemudian penanggung jawab operasional dan keuangan, dan juga penanggung jawab keuangan ini memiliki kewajiban yang secara rinci diatur di sini dari poin 1 mengkoordinasikan penyusunan RBA sampai dengan ke-8 ini. Jadi ada pejabat teknis, sekali lagi pemimpin BLU dan juga pejabat keuangan. Kepegawaian BLU pada prinsipnya ada dua unsur atau dua kelompok, berasal dari pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dan juga berasal dari tenaga profesional non-PNS atau non-ASN. Pejabat perbendaharaan ini untuk BLU meliputi KPA, bendahara, dan atau bendahara pengeluaran ya. 3 pejabat ini harus dijabat oleh pegawai negeri sipil. Jadi KPA, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS. Demikian juga di BLUD, pengguna anggaran, KPA, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS. Nah, sisanya atau pegawai di luar jabatan-jabatan ini boleh berasal dari tenaga profesional, non-PNS atau non-ASN. Dengan detail di sini sudah ada ya, apa saja yang menjadi prasyarat atau karakteristik dan apa saja yang menjadi syarat nanti akan bisa diatur oleh pemimpin BLU itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan, tadi kita lihat pembinaannya ada pembinaan teknis dan keuangan, kemudian pengawasan akan dilaksanakan oleh Dewas atau Dewan Pengawas BLU yang berasal dari unsur Kementerian Lembaga, Kementerian Keuangan, dan tenaga ahli. Kemudian dari aspek pemeriksaan, ada pemeriksa internal biasanya oleh Satuan Pemeriksaan Intern atau SPI dan juga pemeriksa eksternal. Remunerasi pada BLU dapat berupa gaji, honorarium, dan seterusnya hingga dengan pensiun. Ini akan ada dasar secara tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang sudah diatur dalam pasal 36. Kemudian ada prinsip-prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan. Dan proses pengusulannya akan diusulkan oleh pemimpin BLU, kemudian disampaikan usulan ini oleh menteri atau pimpinan lembaga dan kepala SKPD, untuk selanjutnya ditetapkan, disetujui oleh Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota pada sebagai pembina dari BLU yang bersangkutan. Terima kasih. Itu tadi bahasan kita baik dari chapter 1 atau bagian pertama dan kedua dari BLU, dan kita lanjutkan
sesi kita dengan tanya jawab.